Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Tiara di channel Batas Naskah. Semoga teman-teman Batas Naskah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan membacakan kisah dengan judul Penderitaan untuk Keluarga Besan. Yuk, simak aja ceritanya sampai selesai. Apa Cika? Benar, kamu hamil dengan pacarmu yang kayak preman itu? Mah, dia bohong. Mama tahu sendiri kan, sejak Kak Romi melarang aku pacaran, aku sudah tidak pernah pacaran lagi. Aku berani sumpah, Mah. Mama percaya dengan ucapan kamu, Cik. Tapi bagaimana dengan kakakmu Romi? Kamu kan tahu sendiri, kakakmu tidak suka dengan pacarmu yang seperti preman itu. Cika hanya bisa terpana dengan wajah ketakutannya. Walaupun mamahnya percaya dengan kata-katanya, tetapi tidak dengan kakaknya. Apalagi dia harus membuktikan dengan alat tes kehamilan. Cika, silakan kamu pakai alat ini. Ujar Romi menyerahkan alat tes pack. Dia hanya menatap benda persegi itu. Ia kemudian takut jika hasil dari alat itu bergaris 2. Cika, kenapa diam? Buktikan jika kamu sedang tidak hamil. Cika menatapku dengan tajam, sedangkan diriku hanya tersenyum senang. Mampus kamu, bibirku bergerak dengan pelan. Aku tahu Cika pasti mengerti dengan gerakan bibirku barusan. Dengan tangan gemetar, Cika mengambil alatnya. Ia benar-benar sangat takut jika semua keluarganya tahu bahwa dia memang tengah hamil dan pacarnya lah yang menghamilinya. 5 menit kemudian, Cika sudah keluar dari kamar mandi. Semua orang yang ada di sini sangat penasaran dengan hasilnya. Sedangkan Cika tertunduk tidak berani menatap seluruh keluarganya. Mana hasilnya? Ini Kak. Dengan cepat Romi menyambar alat yang ada di tangan adiknya. Saat melihat benda tersebut, matanya langsung terbelalak. Tepat dugaanku bahwa jika memang tengah mengandung. Adik kurang ajar. Kak, ampun Kak. Maafin Cika. Cika salah. Cika salah Kak. Sudah kakak bilang berkali-kali, jauhin teman-temanmu itu. Mereka semua tidak baik. Inilah akibatnya jika kamu tidak mendengar kata-kata kakak. Ampun Kak. Cika menyesal karena tidak mendengarkan omongan kakak. Akhirnya setelah semuanya terungkap, seluruh keluarga Romi ricuh. Terutama ibunya yang langsung jatuh pingsan mendengar kabar anak gadis satu-satunya itu tengah hamil di luar nikah. Jadi ini maksud kejutan dan rahasia mama? Tanya Belinda. Aku menatap ke arah anakku. Dia juga sama terkejutnya dengan Cika yang tengah hamil. Benar sayang, saat ini Cika memang tengah hamil dengan sang pacar. Mama tahu dari mana Mah kalau Cika hamil? Mama tidak sengaja mendengar percakapan Cika seminggu lalu di kafe. Dia mohon-mohon sama pacarnya untuk bertanggung jawab. Sayang, pacarnya tidak mau bertanggung jawab dan malah lepas tangan. Kita pulang saja. Masalah Cika biar menjadi urusan keluarganya. Setelah ini kamu harus urus laporan ke polisi dan segera gugat Romi ke pengadilan. Sebelum aku keluar dari rumah itu, aku sengaja menghampiri kakak ipar Belinda. Mau apa kamu? Ketusnya Denada. Dasar menantu tidak sopan. Mana yang katanya kamu menantu baik? Menantu penurut? Mana? Yakin kamu menantu baik? Ya jelas, saya menantu baik. Buktinya, saya tidak pernah buat masalah dengan mertua saya. Tidak seperti anak kamu, bikin rusuh saja. Yakin anak saya bikin rusuh di keluarga ini? Kalau kamu tiba-tiba bikin rusuh di keluarga ini, kira-kira kamu bakal dianggap menantu baik atau menantu tak tahu diri ya? Apa maksud kamu? Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi bersiaplah. Sebentar lagi predikat menantu baik yang kamu banggakan itu akan saya hancurkan. Maksud kamu apa mengancam saya?
Kamu siapa? Jangan coba-coba bermain dengan saya ya. Saya bisa laporkan kamu ke polisi. Silakan, saya tunggu laporan kamu. Dengan senang hati saya menunggu hasilnya. Aku berjalan keluar rumah. Masih terdengar suara ribut-ribut di dalam rumah. Apalagi teriakan Romi begitu kencang saat mengetahui adik perempuannya hamil di luar nikah. Kenapa kamu bisa hamil dengan pacar kamu yang kampungan itu? Teriak Rianti terhadap Cika. Anak itu kini tengah diinterogasi oleh seluruh keluarganya. Sedangkan Cika hanya bisa tertunduk malu atas tingkah lakunya. Kenapa kamu sudah bikin mamah malu? Apa kata orang nanti kalau kamu hamil tanpa seorang suami, Cika? Mama malu punya anak yang sudah hamil tapi tidak ada suami. Mah, maafin Cika, Mah. Cika salah. Cika nyesel, Mah. Cika terus saja menangis atas kejadian yang menimpa dirinya. Ia tidak menyangka jika kehamilan yang ia sembunyikan terbongkar juga. Padahal, ia akan menggugurkan bayi yang ada di perutnya. Mamah benar-benar malu, Cik. Kenapa kamu bisa melakukan hal ini? Terlebih lagi, yang mengetahui bahwa kamu hamil adalah besan mamah sendiri. Mau taruh di mana muka mamah, Cika? Teriaknya dengan isakan tangis. Sudah berapa lama kandungan kamu, Cik? Tanya sang kakak Romi. 3 bulan, Kak. Jawabnya dengan rasa takut. 3 bulan kamu bilang? Jadi selama itu kamu sudah melakukan hubungan badan dengan preman kampung itu? Romi begitu murka. Terlebih lagi jika hamil dengan pacarnya yang seorang preman di kampung yang kerjanya saja tidak jelas. Maafkan Cika, Kak. Cika akan gugurkan bayi ini. Jangan gila kamu, teriak Romi. Kamu pikir dengan cara membunuh janin di dalam perut kamu, masalah akan selesai? Begitu? Apa kamu pikir menggugurkan kandungan tidak mempertaruhkan nyawa? Dengan apa kamu menggugurkan kandungan? Dengan obat-obatan begitu? Lalu Cika harus bagaimana, Kak? Sedangkan Mas Ari saja tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan ini. Dasar adik bodoh. Kamu minta pertanggungjawaban sama laki-laki model kayak si Ari itu. Jangan mimpi kamu. Mikir pakai otak. Harusnya kamu tahu. Orang seperti Ari tidak mungkin mau bertanggung jawab. Lagi-lagi Cika tertunduk lesu. Nasi sudah menjadi bubur. Berkali-kali Cika menghubungi sang pacar agar mau bertanggung jawab. Nyatanya semua itu sia-sia. Justru sang pacar malah menuduh Cika bahwa ia telah selingkuh dari laki-laki lain dan ia yakin anak yang dikandung Cika bukan anaknya. Mah, Romi pusing dengan semua masalah ini. Masalah Romi saja belum selesai dengan Belinda. Ini malah muncul masalah baru lagi. Romi benar-benar sudah kalang kabut dengan semua masalah yang menimpa dirinya. Sudahlah rumah tangganya bermasalah, ditambah lagi ia divonis mandul. Walaupun dalam hati ia tak yakin bahwa dirinya mandul. Jadi bagaimana, Rom? Perut Cika akan semakin besar. Tidak mungkin janin yang di perut harus digugurkan. Romi menatap sang mamah yang terus saja menangis melihat kondisi anak perempuannya. Ia pun bingung harus bagaimana. Jalan satu-satunya, Cika harus menikah dengan pacarnya yang sudah menghamilinya. Apa? Semua orang terkejut dengan ucapan Romi. Romi, jangan gila kamu. Mamah tidak rela jika Cika menikah dengan preman kampung itu. Harga diri mamah dipertaruhkan di sini. Apa kata keluarga besar jika Cika menikah dengan preman kampung kayak si Ari itu? Lalu solusi mamah bagaimana? Setiap bulan perut Cika akan semakin besar. Kita harus menikahkan Cika dengan pacarnya. Mamah akan bertambah malu jika Cika melahirkan, padahal belum menikah. Akan lebih malu lagi, Mah. Rianti hanya bisa pasrah dengan masalah yang ia hadapi. Seharusnya ia sedang bahagia karena ingin melaporkan besannya ke pihak berwajib karena telah menganiaya anak laki-lakinya. Namun tertunda karena anak perempuannya yang tengah hamil di luar nikah. Cika, hubungi pacar kamu. Lalu suruh dia kemari untuk mempertanggungjawabkan atas kehamilan kamu. Tapi Kak, kenapa? Jangan bilang
pacar kamu si preman kampung itu tidak mau bertanggung jawab dengan janin di perutmu. Tepat sasaran. Cika hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana menghubungi sang pacar, karena semua akses komunikasi semuanya telah diblokir olehnya. Benar kan kata kakak? Laki-laki macam pacar kamu itu pengecut. Dari awal kakak sudah bilang untuk putus dari dia. Tapi kamu sendiri keras kepala. Dan sekarang kamu tanggung sendiri akibatnya. Karena Romi sudah lelah dengan semua masalah yang ia hadapi, ia memilih masuk kamar untuk menenangkan pikiran yang terus datang. Di dalam kamar, Romi terus menatap kertas hasil kesuburannya. Ia tidak menyangka jika hasilnya tidak terduga. Aku yakin jika kertas ini salah. Aku tidak mungkin mandul. Ini pasti ulah Belinda. Walaupun pikirannya mengatakan ia tidak mandul, faktanya hati Romi gelisah dengan hasilnya. Bahwa dia benar-benar lelaki mandul. Belinda, kenapa kamu tega menyembunyikan hal ini padaku? Apa kamu sengaja melakukan hal ini untuk menyerangku? Bu, kamu menyuruh anak kita untuk melaporkan ke polisi. Iya, kenapa? Kenapa harus dilaporkan? Apa tidak bisa dibicarakan lagi? Tidak bisa. Pokoknya aku harus menghancurkan Romi. Seperti adiknya Romi yang telah hancur karena hamil dengan Ari si preman kampung itu. Bu, kok kamu senang sekali ya melihat penderitaan orang lain? Tentu saja aku senang. Apalagi melihat mereka hancur satu persatu. Aku dengar minggu depan Cika mau menikah dengan Ari si preman kampung itu. Ibu tahu dari mana kalau Cika akan dinikahkan? Tentu saja aku tahu, jangankan Cika. Bapak yang menyembunyikan sesuatu dariku juga aku bisa tahu. Dalam sekejap mata, terlihat wajah suamiku begitu pias. Ia seperti terkejut dengan ucapanku barusan. Ibu ngomong apa sih? Jawabnya terbata-bata seperti maling yang ketahuan mencuri. Kenapa muka bapak tegang? Apa ada yang bapak sembunyikan dari ibu? Ibu ini ngomong apa sih? Mana ada bapak menyembunyikan sesuatu sama ibu? Kalau begitu, silakan bapak pergi. Ibu mau pergi. Ibu mau kemana? Pengadilan agama. Loh, Bu, kamu masih tetap ingin berpisah dengan bapak. Ibu kok tega sih sama bapak? Kalau kita pisah, siapa yang akan menemani bapak di hari tua? Itu urusan bapak. Yang jelas, ibu sudah tidak ingin hidup bersama. Ibu sudah lelah berumah tangga dengan bapak, yang selalu saja bikin penderitaan terhadap anak kita. Sebentar lagi, Belinda juga akan menggugat Romi dan akan bercerai. Ibu sudah tidak sudi punya mantu macam kayak Romi. Apalagi mantu model kayak Romi mandul. Maksud ibu apa? Apa bapak tidak tahu Romi mantu yang kamu banggakan itu nyatanya mandul dan tidak akan pernah punya anak? Dia bilang Belinda mandul, nyatanya dia sendiri yang mandul. Mana mungkin, Bu? Pasti ada yang salah. Jadi maksud kamu anak kita gitu yang mandul? Sudahlah. Aku malas berdebat dengan kamu. Silakan kamu pergi yang jauh. Aku tidak mau hidup lagi sama kamu. Saat aku melangkah pergi, suamiku terus saja berteriak memanggil namaku. Namun tidak aku gubris. Sebenarnya aku tidak pergi ke pengadilan agama. Aku harus menemui seseorang yang penting. Karena orang yang akan menemuiku bisa menguntungkanku sekaligus menghancurkan kakak ipar Romi. Sudah kamu kumpulkan buktinya? Sudah, Bu. Bahkan orang-orang yang pernah ditipu olehnya akan siap melaporkannya ke polisi. Bagus. Dengan ini aku bisa puas menghancurkannya. Saya tidak menyangka gaya selangit tapi hasil dari nipu orang. Bagaimana kalau suami dan keluarganya tahu kalau istrinya ternyata tukang tipu? Saya juga heran sama orang model seperti ini. Bisa-bisanya menipu orang. Apalagi orang yang ditipu itu adalah sebagian orang tua yang kekurangan, bahkan untuk makan saja susah. Memang ular sekali ya orang itu.
Pantes saja dia bisa beli barang-barang mahal. Taunya dari hasil nipu. Untung saja kamu bisa tahu kasus seperti ini. Terima kasih atas bantuan kamu ya. Berkat kamu, semua orang yang ditipu olehnya bisa mendapatkan keadilan. Syukur-syukur uang mereka bisa kembali. Sama-sama, saya juga senang bisa membantu Ibu Rahma. Oh iya, saya boleh minta tolong sama kamu. Apa itu? Tolong kamu kirimkan berkas ini ke kantor suaminya dalam bentuk paket. Saya akan kasih alamatnya. Dan bilang padanya bahwa paket ini milik istrinya. Siap, Bu. Terima kasih ya. Setelah berbincang dengan anak buahku, aku merasa lega. Akhirnya aku bisa menghancurkan Denada, mantu yang Besan banggakan itu. Karena dia mampu memberikan barang mahal ke mertuanya. Sayangnya mertuanya tidak tahu jika uang yang dihasilkan mantunya itu adalah hasil dari menipu. Aku ingin melihat bagaimana suaminya jika tahu sang istri bermain licik. Mau apa kamu datang ke sini? Ujar Besanku dengan mata nyalang. Loh, kenapa memangnya? Apa tidak boleh saya datang ke pesta anak gadis kamu? Saya tidak undang kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Oke, saya akan pergi. Tapi sebelum saya pergi, tolong kasihkan ini ke anak kamu, Romi. Ini dari anak saya Belinda, khusus untuk suaminya yang sebentar lagi menjadi mantan suami. Dengan nada bergemuruh, Besanku menerima map coklat yang berisikan surat gugatan pengadilan. Jadi anakmu sudah menggugat anak saya untuk bercerai? Iya. Karena saya tidak sudi punya mantu mandul kayak anak kamu. Jaga bicara kamu ya, anak saya tidak mandul. Gimana rasanya? Anak kesayangan kamu dibilang mandul oleh mertuanya sendiri. Enak. Aku tersenyum senang melihat wajahnya yang sudah memerah menahan marah. Pergi kamu dari sini. Oke, saya akan pergi. Tapi sebelum itu, saya ucapkan selamat ya. Sebentar lagi, Bu Besan punya cucu dari hasil hubungan zina. Apalagi ayahnya seorang preman kampung sebelah. Wanita sialan. Berani kamu hina aku. Tunggu ya pembalasan dari aku. Sebentar lagi, kamu akan saya masukkan ke dalam penjara. Untuk saat ini, saya memang belum bisa memprosesnya. Tapi setelah Cika menikah, maka bersiaplah. Kamu akan saya tendang ke penjara. Camkan itu baik-baik. Ya. Saya tunggu laporan kamu. Justru dengan senang hati saya menunggunya. Jangan sombong kamu. Untuk saat ini, kamu masih bisa hidup dengan tenang. Tapi di hari ke depan, kamu dan anak kamu akan menangis darah dan sujud di bawah kaki saya. Oke, kita lihat saja siapa yang akan sujud di kaki. Setelah berdebat panjang, Besanku masuk ke dalam rumah. Karena acara akad akan dimulai. Aku sengaja tidak pulang, karena aku mau melihat akad nikah Cika dengan preman kampung itu. Acara akad pun berlangsung lancar. Cika dan juga Ari kini sudah berstatus menjadi suami istri. Awalnya Ari keberatan menikah dengan Cika, karena dia berdalih anak yang dikandung Cika bukan anaknya, melainkan anak selingkuhan Cika. Karena Ari terus mendapatkan tekanan dari kedua kakak Cika, akhirnya Ari mau menikah dengan Cika dan bertanggung jawab. Acara akad ini pun hanya dihadiri oleh kedua pihak keluarga saja, tanpa mengundang orang luar untuk hadir di acara pernikahan Cika. Alasannya karena mamah Cika malu, anaknya menikah dengan preman kampung sebelah, yang mana dari segi ekonomi dan juga pendidikan jauh bagai langit dan bumi. Akhirnya kamu menikah juga, Ri. Ingat, kamu sudah punya istri dan sebentar lagi anak kamu akan lahir. Kamu harus bisa menjaga Cika dengan baik, Ri. Jangan bikin onar lagi seperti yang sudah-sudah, ujar orang tua Ari. Ya Pak, setelah akad ini
Ari akan bawa Cika pulang ke rumah dengan perjanjian, ujar Ari tampak lesu. Ia tidak menyangka jika dirinya akan menikah dengan Cika. Setelah akad selesai, akhirnya Cika diboyong ke rumah mertuanya di kampung sebelah. "Mah, Cika izin pamit ya." "Kenapa kamu harus tinggal di sana, Nak? Apa kata orang-orang nanti?" Rianti masih terus menangis. Ia tidak rela anak perempuannya tinggal dengan suami. "Mau bagaimana lagi, Mah? Cika terpaksa ikut dengan Mas Ari. Sedangkan Cika tidak boleh tinggal di rumah ini oleh Kak Romi, karena dia tidak mau menampung orang seperti Mas Ari." Hati Rianti begitu sakit dengan keadaan Cika. Walaupun Cika telah melakukan kesalahan besar, Rianti tidak tega jika Cika hidup dengan Ari. Ia khawatir Cika akan diperlakukan buruk oleh keluarga Ari. Sekuat apapun Rianti menolak agar Cika tidak ikut dengan suaminya, kedua kakaknya tidak mengizinkan Ari tinggal di rumah ini. Ia tidak mau jika Ari tinggal di rumah ini dengan nyaman. Ia harus mandiri karena sudah menjadi seorang suami. "Kenapa kalian tega membiarkan Cika dibawa ke rumah Ari? Apa kalian tidak kasihan melihat Cika tinggal di rumah mertuanya yang sempit itu? Mereka itu keluarga miskin. Mau bagaimana lagi? Kalau Cika tidak diboyong ke rumah mertuanya, Ari tidak akan mau menikah dengan Cika. Tapi tidak seharusnya seperti ini. Harusnya Mama carikan Cika kontrakan agar dia tinggal dengan suaminya saja." "Bukankah sama saja, Mah? Toh dia akan tinggal dengan suaminya juga. Mama takut mertuanya akan berbuat semena-mena terhadap Cika. Mama takut Cika akan dijadikan babu oleh mertuanya." "Halah, pikiran Mama itu terlalu jauh. Mana mungkin Ari membiarkan istrinya menjadi babu di rumahnya. Kita tidak akan tahu. Kalian tahu kan bagaimana Ari si preman kampung itu hidupnya seperti apa di luar sana. Belum lagi keluarganya seperti benalu. Kalau mereka tidak meminta uang, mana mungkin Ari mau menikah dengan Cika." "Mah, Mama tenang aja. Jika Cika diperlakukan buruk oleh suaminya, biar Romi yang akan turun tangan." Pada akhirnya, Cika pun pergi dari rumah ini dan tinggal di rumah mertuanya. Rianti masih merasa sedih dengan kehidupan Cika yang kini mulai berubah. "Cika?" Cika pun menoleh ke arah suaraku. Aku tersenyum melihatnya dia akan pergi dari rumah ini bersama suami barunya. "Mau apa Tante kesini? Belum puaskah melihat aku menderita seperti ini? Gara-gara Tante, hidup saya jadi hancur." "Loh, kenapa jadi menyalahkan saya? Yang berbuat zina siapa? Terus yang hamil siapa? Kenapa saya yang harus disalahkan?" "Pokoknya ini semua salah Tante. Kalau saja bukan karena Mbak Belinda bikin rusuh di keluarga aku, hal ini gak akan terjadi. Makanya, jadi wanita itu jangan murah. Mau-maunya diicip sama preman kampung model Ari. Selera kamu rendah banget, Cik." "Jaga mulut Tante. Aku bukan wanita murah. Buktinya, kamu hamil di luar nikah kan?" Mulut Cika seketika bungkam. Ia tidak bisa membalas ucapanku barusan. Pada kenyataannya, memang seperti inilah adanya. "Tante cuma mau ucapkan selamat sama kamu, karena kamu sudah mempunyai seorang suami. Dan sebentar lagi, kamu akan diperlakukan bagai babu di rumah mertuamu. Dan kamu akan ditindas oleh mertuamu sendiri. Jadi mulai sekarang, kamu harus siapkan mental untuk menghadapi keluarga mertuamu dan juga ipar-iparnya." Mata Cika membulat lebar. Wajahnya begitu pias mendengar ucapanku. Aku begitu senang melihat Cika yang begitu ketakutan. "Saya senang saat kamu sudah menikah
Dan kamu akan merasakan apa yang Belinda rasakan saat semua keluargamu melakukan hal buruk terhadap anak saya. Selamat menempuh masalah baru, Tante masih ada urusan. Mana mungkin keluarga Ari memperlakukan aku seperti babu. Mereka semua tahu bahwa aku tengah mengandung cucu mereka. Apalagi ini cucu pertama. Kalau kamu begitu yakin dengan pikiranmu seperti itu, baguslah. Tapi kita lihat saja, saat kamu sudah tinggal dengan keluarga Ari. Kamu ini masih bocah kemarin sore, belum pernah terjun ke dunia rumah tangga. Syukur-syukur kalau mental kamu kuat. Tante jangan coba nakut-nakutin aku ya. Jika tante pikir aku takut, tante salah besar. Wow, PD-nya cukup tinggi juga ya. Tapi sudahlah, karena aku malas berdebat dengan bocah kencur, lebih baik aku pulang ke rumah. Sebelum aku beranjak jauh, aku melihat Cika yang terus saja menangis meraung. Sudut bibirku tertarik ke atas. Katanya dia bisa menghadapi keluarga Ari. Belum juga mulai, sudah menangis. Aku begitu senang, akhirnya aku bisa balas perbuatan keluarga Romi lewat adiknya. Karma memang tidak pernah salah tempat. Rom, ini ada surat dari mertua kamu. Mamah baru kasih kamu ini karena mamah baru saja ingat. Itu surat gugatan dari istri kamu. Dia ingin bercerai dari kamu. Tadi ibunya datang ke sini. Dia sudah tidak sudi lagi punya mantu kayak kamu. Makanya dia suruh anaknya buat gugat kamu. Mata Romi terbelalak melihat isi dari surat tersebut. Ia tidak terima jika istrinya meminta cerai darinya. Istri kurang ajar, berani dia minta cerai. Aku gak akan lepaskan dia. Makanya, dari dulu dengarkan kata Mama. Dari awal kan, Mama tidak setuju kamu menikah dengan Belinda. Masalah itu biarlah berlalu, Mah. Pokoknya, aku harus temui Belinda. Aku gak akan biarkan dia hidup tenang. Pokoknya, aku harus bujuk dia untuk kembali pulang ke rumah ini. Sudah seminggu ia tidak mau kembali ke sini. Pesan pun tidak pernah ia balas. Mah, kayak ada yang ketuk pintu, ujar Belinda. Coba kamu lihat siapa tamunya. Pagi-pagi gini kok ada tamu datang. Belinda pun menuruti kataku untuk membuka pintu. Sedangkan diriku lanjut untuk sarapan pagi. Mah, tolong aku, Mah. Wajah anakku terlihat sangat panik. Kamu kenapa, Nak? Wajah anakku begitu ketakutan seperti melihat setan saja. Mah, jangan biarkan Romi menemui aku, Mah. Aku gak mau ketemu sama dia. Aku masih takut dengan Romi, Mah. Tubuh anakku bergetar hebat. Romi sudah membuat anakku trauma atas sikapnya. Kamu tenang, Nak. Ada Mamah di sini. Kamu masuk ke dalam dan jangan keluar dari kamar sebelum Mama usir dia dari rumah ini. Dengan melesat, Belinda pergi ke kamar. Aku pun melangkah menuju pintu untuk bertemu dengan Romi. Mama, ujar Romi dengan senyum mengembang. Ia meraih tanganku untuk salim denganku. Dengan kasar, aku langsung menepisnya. Tak sudi aku disentuh olehnya. Dasar munafik. Gak usah basa-basi, mau apa kamu datang ke sini? Mau buat anak saya celaka lagi di tangan kamu? Kutatap wajahnya dengan nyalang. Aku sudah muak melihat wajahnya. Mah, tolong jangan salah paham dulu. Romi datang ke sini hanya ingin bicara empat mata sama Belinda. Kamu mau bicara empat mata sama anak saya? Iya, Mah. Bagaimanapun, saya masih suaminya. Saya datang ke sini mau bicara dengan Belinda, sekaligus mau minta maaf dan membawanya pulang ke rumah. Gak ada malunya kamu ya? Sudah buat anak saya menderita di tangan kamu. Sudah melakukan KDRT dan dengan entengnya kamu ingin membawa anak saya pulang ke rumah kamu yang bagai neraka itu? Tidak bisa.
Lebih baik kamu pergi dari sini. Sebentar lagi kalian akan bercerai. Mah, kenapa saya dan Belinda yang harus bercerai? Memangnya tidak ada jalan selain bercerai? Saya ini suaminya, dan saya tidak akan menceraikan Belinda sampai kapanpun. Kenapa kamu tidak mau bercerai dengan Belinda? Karena saya masih cinta dan sayang. Halah, omong kosong. Cuih. Cinta-cinta matamu itu. Kalau kamu memang cinta, kenapa kamu siksa anakku? Kenapa kamu buat anakku seperti babu di rumahmu? Kenapa kamu tidak pernah memberikan nafkah terhadap anakku? Apa itu yang kamu bilang cinta dan sayang? Hah? Jawab. Masalah itu saya... Kenapa? Kamu tidak bisa jawab kan? Bukti kekerasan, bukti tidak pernah dikasih nafkah akan kuat saat di pengadilan nanti. Dan bersiaplah. Sekarang pergi dari sini dan tunggu panggilan dari pengadilan. Dengan kuat aku mendorong tubuhnya hingga keluar rumah. Ia terus saja memohon padaku agar aku mengizinkan ia berbicara dengan anakku. Mah, tolong kasih saya kesempatan, Mah. Jangan seperti ini. Bodoh amat. Pulang sana ke rumah. Hidup saja di ketiak ibumu. Kututup pintu sekencang mungkin hingga menimbulkan getaran keras. Aku tidak sudi lagi menerima mantu seperti Romi. Aku kembali ke meja makan. Terlihat anakku begitu sangat ketakutan saat suaminya datang ke sini untuk menjemputnya. Mah, dia sudah pulang. Sudah nak, kamu tenang saja. Ada mamah yang akan melindungi kamu. Pokoknya kamu harus cerai dari Romi. Mama sudah muak sama mantu sialan itu. Iya mah, aku juga sudah lelah dengan Romi. Aku sudah tidak mau lagi hidup sama dia. Aku langsung memeluk anakku. Aku sedih melihat anakku menderita karena ulah bapaknya. Tunggu saja balasanku akan datang satu persatu. Bu, kamu serius mau bikin anak kita bercerai? Iya. Kenapa? Ada masalah buat kamu? Kemarin Romi mohon-mohon sama bapak agar anak kita jangan bercerai dari Romi. Dia janji mau berubah. Dia nggak akan mengulangi lagi perbuatannya yang sering menyakiti anak kita, Bu. Dan kamu percaya dengan ucapan anak bajingan itu? Mata kamu tidak buta kan? Telinga kamu masih berfungsi dengan baik kan? Kamu lihat sendiri bagaimana keadaan anak kita. Mentalnya hancur, fisiknya rusak. Bahkan kepercayaan diri dia hilang akibat ulah mantu kamu yang kayak setan itu. Terbuat dari apa hati kamu? Buka matamu lebar-lebar. Jika anakku masih bersama dengan mantu sialan itu, bisa-bisa anakku mati di tangannya. Suamiku hanya tertunduk lesu. Ia hanya bisa bungkam tanpa mengeluarkan kata-kata lagi. Ia seperti orang kebingungan, entah rencana apa yang akan dia lakukan. Bu, Bapak mohon, kasih satu kesempatan lagi untuk Romi. Jika dia melakukan hal seperti itu, baru Bapak bantu untuk bercerai. Mataku langsung melotot mendengar ocehan mulutnya. Kamu masih berharap anakku balik sama Romi? Ya Bu, ini demi anak kita. Demi anak kita matamu itu. Sudah gila rupanya otakmu. Pokoknya aku tidak sudi jika anakku punya suami sinting kayak Romi. Dia harus bercerai. Titik. Tapi Bu, diam! Suamiku langsung kaget melihat aku berteriak kencang di depan mukanya. Nafasku sudah tidak bisa lagi aku atur saking emosinya menghadapi suami gila kayak dia. Kenapa kamu begitu ngotot sekali menginginkan anak kita hidup bersama Romi? Padahal kamu tahu sendiri bagaimana sikap Romi terhadap anak kita, terutama keluarganya. Sekilas wajah suamiku terlihat sangat gugup. Rupanya ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Kutatap wajahnya dengan tajam. Terlihat ia semakin gugup. Apa sih Bu? Bapak gak menyembunyikan apa-apa kok.
Bapak cuma minta agar anak kita jangan bercerai. Itu saja kok. Aku tersenyum sinis. Kamu pikir aku akan percaya dengan ucapan kamu? Aku tahu kamu sedang berbohong, Pak. Bu, jangan asal tuduh. Bapak tidak suka. Tidak suka aku tuduh. Iya. Aku tertawa geli. Lihatlah, bahkan wajahnya seperti orang ketakutan. Aku semakin yakin jika ada hal besar yang ia sembunyikan. Pak, kita sudah puluhan tahun menikah. Aku tahu persis sikap Bapak seperti apa jika ada sesuatu yang Bapak tutupi dariku. Jika memang terbukti kamu melakukan sesuatu yang fatal, maka bersiaplah, Pak. Bersiap untuk apa, Bu? Kamu jangan suka ancam-ancam Bapak ya. Kenapa? Bapak takut. Terlihat wajahnya semakin gugup, bahkan mendekati rasa takut. Karena ia tidak bisa menjawab. Ia pun pergi dengan hati dongkol. Dan ya, aku seperti mencium sesuatu yang mencurigakan dari suamiku. Oke, jika semua masalah keluarga Rianti dan beserta antek-anteknya selesai, maka bersiaplah aku akan mencarinya. Kenapa kamu teriak kayak gitu? Ada apa sih? Tanya Rianti. Ia terlihat panik melihat putranya berteriak seperti orang gila. Belinda, Bu. Dia benar-benar mau pisah dari aku. Aku kira dia hanya menggertak saja. Nyatanya, aku mendapatkan panggilan dari sidang untuk hadir di sana. Bukannya malah bagus kalau cerai sama Belinda. Aku gak bisa cerai sama dia, Bu. Aku masih sayang sama dia. Halah, wanita mandul kayak gitu kok disayang. Masih banyak di luar sana wanita yang mau sama kamu, Romi. Romi hanya terdiam. Bagaimana bisa ia menikah dengan wanita lain sedangkan dirinya mandul? Awalnya ia tidak percaya dengan hasil tes yang diberikan oleh Belinda. Hingga suatu hari ia meminta bantuan salah satu temannya untuk tes kesuburan di rumah sakit lain. Namun naas, hasil pemeriksaan yang sudah ia jalani menyatakan bahwa 100% dirinya mandul. Bu, kalau Romi menikah dengan wanita lain, apakah ia akan terima jika aku seorang pria mandul? Kamu masih percaya dengan bukti selembar kertas yang diberikan oleh Belinda? Romi mengangguk pelan. Aduh, jangan percaya sama selembar kertas kayak gitu. Ibu yakin kamu pria subur, mustahil kamu mandul. Romi menggigit bibirnya. Ia tertunduk lesu dengan semua kenyataan. Ternyata ibunya masih belum percaya jika dirinya memang mandul 100%. Jujur saja Romi tidak ingin berpisah dengan Belinda. Ia masih sangat mencintainya. Sayangnya Belinda sudah tidak ingin hidup bersamanya akibat perbuatannya sendiri. Kamu jangan sedih ya. Ibu akan carikan istri yang bagus buat kamu. Pokoknya kamu tidak akan menyesal. Dan untuk sidang perceraian, kamu tidak usah datang. Biar ketuk palunya cepat. Ibu juga sudah muak punya mantu kayak Belinda. Selepas bicara dengan anaknya, Rianti pergi menuju kamar tidurnya untuk istirahat. Sedangkan Romi masih diam terpaku. Ia bingung harus melakukan apa lagi jika Belinda tidak mau hidup lagi dengannya. Pada akhirnya sidang perceraian telah selesai. Romi dan Belinda akhirnya berpisah. Awalnya Romi ingin menghadiri acara sidang perceraian dengan Belinda untuk bermediasi agar perceraiannya dibatalkan. Sayangnya Romi tidak boleh hadir oleh mamahnya. Pokoknya kamu tidak boleh hadir, biarkan saja dia jadi janda. Tapi Mah, Romi ingin datang. Mama bilang tidak. Jika kamu tidak hadir, maka putusan perceraian lebih cepat, Rom. Dan kamu bisa mendapatkan wanita di luar sana yang lebih baik dari Belinda. Romi hanya bisa pasrah atas perintah orang tuanya. Ia tidak bisa lagi membantah jika mamahnya sudah melarang untuk hadir di persidangan. Akhirnya kamu sudah resmi bercerai dengan Belinda. Rianti begitu senang dengan kabar gembira ini. Sedangkan Romi terlihat lesu karena bercerai dengan mantan istrinya. Kamu jangan sedih ya, percaya sama mama. Kamu akan mendapatkan wanita idaman. Iya mah. 2 minggu sesudah pasca perceraian. Dengan Bapak Romi,
Tanya salah satu polisi. "Iya Pak, saya Romi. Ada apa ya?" "Kami mendapatkan tugas dari pihak kepolisian untuk menangkap Anda." "Apa? Salah saya apa? Kenapa saya ditangkap?" Romi terlihat sangat panik. Ia begitu terkejut dengan kedatangan 2 polisi di rumahnya. Bahkan wajahnya begitu pucat. Keringat dingin sudah bercucuran membasahi wajahnya. Untuk lebih jelasnya, silakan Bapak Romi ikut kami ke kantor untuk melakukan penyelidikan. "Saya nggak mau Pak, saya nggak salah apa-apa." Romi semakin kelabakan tak kala tangan Romi diseret oleh polisi. "Pak, jangan bawa saya ke kantor polisi, saya nggak salah." Sayangnya kedua polisi tersebut tidak peduli dengan teriakan Romi. "Romi, ada apa? Kenapa kamu teriak?" Rianti berlari ke arah anaknya. Ia begitu terkejut dengan kedatangan 2 polisi di depan rumahnya. "Loh, kenapa bisa ada polisi? Ada apa ini?" "Kami mendapatkan tugas dari pihak kepolisian untuk membawa Bapak Romi ke kantor," ujar polisi. "Kenapa anak saya harus dibawa ke kantor polisi? Anak saya salah apa, Pak?" Rianti benar-benar sangat panik melihat kedua polisi membawa Romi ke mobil. Romi terus saja berteriak melawan polisi. Ia tidak mau dibawa oleh polisi ke kantor. "Jangan bawa anak saya tidak punya salah." Rianti terus saja berteriak, memanggil anaknya yang sudah masuk ke dalam mobil. Seluruh tetangga mendengar teriakan Rianti, berbondong-bondong keluar untuk menyaksikan huru-hara yang dibuat oleh Rianti. "Jangan bawa anak saya!" Sayangnya teriakan Rianti tidak didengar oleh kedua polisi itu. Rianti yang begitu panik langsung menelpon anak sulungnya untuk membantu Romi. "Angga, cepat kamu kemari, bantu adikmu yang sudah dibawa ke kantor polisi. Ibu tidak tahu kenapa Romi dibawa oleh polisi. Ibu yakin sekali semua ini pasti perbuatan Belinda dan juga mamahnya." Rianti terus saja meraung kencang. Ia tidak rela jika putra keduanya masuk penjara. Jika sampai ia masuk penjara, ia akan membalas perbuatan mantan besannya itu. "Awas kamu Rahma, aku akan balas perbuatan kamu." Tangan Rianti mengepal dengan kuat. Ia begitu marah karena anaknya dibawa oleh polisi. Ia juga harus tahu kasus apa yang membuat Romi dibawa ke kantor polisi. "Rahma, keluar kamu!" teriak Rianti di depan rumah Rahma. "Dasar wanita sialan, gara-gara ulahmu anakku Romi dibawa oleh polisi. Keluar kamu!" Aku yang tengah asik sarapan pagi dengan anakku tiba-tiba saja dibuat terkejut oleh mantan besan. Karena teriakan yang begitu berisik, aku memutuskan untuk keluar bertemu dengannya. "Oh, keluar juga kamu wanita ular. Kenapa mantan besan teriak pagi-pagi? Apa mantan besan sudah gila? Diam kamu. Kamu sudah berani kurang ajar ya? Berani kamu buat anak aku masuk penjara." "Oh, anak kamu sudah masuk penjara toh? Bagus deh, selamat ya sudah masuk penjara." Aku bertepuk tangan. Hatiku bahagia. Akhirnya Romi diseret juga ke dalam penjara. Setelah ia divonis bersalah karena melakukan tindak KDRT terhadap istrinya di pengadilan. "Pokoknya kamu harus membebaskan anakku. Aku tidak terima. Yang harusnya masuk penjara itu kamu, bukan anakku. Di mana otak kamu?" "Otak saya di kepala. Buta mata kamu." "Saya tidak buta. Pokoknya kamu harus cabut laporan kamu. Aku tidak terima jika anakku dijebloskan ke dalam penjara. Anakku tidak punya salah apa-apa." "Dengar ya nenek peot, anakmu jelas melakukan kesalahan besar. Dia sudah melakukan KDRT terhadap anakku Belinda, bahkan memberikan ancaman terhadap Belinda agar ia mati di tangannya. Anak kamu memang pantas mati di tangan anakku karena dia wanita mandul, wanita pembawa sial." Dengan langkah lebar aku menghampiri dirinya. Ia begitu terkejut saat tanganku menarik rambutnya dengan keras. "Aduh, sakit." "Jangan pernah menjelekan anakku dengan mulut kotormu itu. Yang mandul itu justru anak kamu. Anak kamulah pembawa sial." "Sakit wanita sundal." Ia terus saja memberontak
Sayangnya aku terus menjambak rambutnya tanpa mau melepaskannya. Ini belum seberapa, nenek jalang. Aku masih ada kejutan yang lain lagi untukmu. Persiapkanlah uang dan juga asuransi kesehatan untukmu sebelum jantungmu berhenti berdetak. Aku tidak mau melihat kamu mati cepat karena aku ingin melihatmu hancur lebih dulu. Kulepas tanganku dari rambut panjangnya. Tak lupa kudorong tubuh gempalnya hingga ia terdorong menjauh. Bahkan tubuhnya nyaris tersungkur di lantai rumahku. Kurang ajar, jangan berani macam-macam denganku, mantan besan sialan. Lihat saja, akan aku jebloskan kamu ke liang kuburan. Silakan, dengan senang hati aku tunggu pembalasan kamu. Brengsek. Setelah puas mengumpat diriku, ia pun pergi dari rumahku. Angga, tolong Mama. Kamu harus cari pengacara yang lebih hebat dari sebelumnya. Mama tidak terima jika Romi masuk penjara. Penjara yang kita sewa di awal tidak bisa membantu Romi dari jeratan hukum. Angga sudah tidak bisa, Mah. Percuma kita sewa pengacara hebat sekalipun jika mantan istrinya punya bukti kuat. Jika Romi memang melakukan kesalahan besar, ia sudah melakukan KDRT terhadap mantan istrinya, bahkan memberikan ancaman hukuman terhadapnya. Jelas kita memang kalah dari awal. Tapi Mama tidak terima. Rianti begitu sedih dengan keadaan anaknya yang kini mendekam di penjara. Sudah lama, jangan pikirkan Romi lagi. Dari awal, dia memang sudah salah karena melakukan tindakan KDRT terhadap Belinda. Jadi kamu sudah berani bela orang lain? Kamu sudah tidak peduli lagi dengan adik kamu yang masuk penjara? Bukan begitu, Mah. Pokoknya aku sudah tidak bisa lagi bantu Romi untuk keluar dari penjara. Kenapa kamu tidak bisa? Mamah yakin kamu pasti bisa. Uang kamu kan banyak. Mamah tahu kamu bisa sewa pengacara yang terkenal dan mahal. Rianti terus saja memohon kepada anak sulungnya untuk membantu dirinya. Sedangkan Angga sendiri sudah pusing dengan masalah yang ia punya di rumah tangganya saat ini. Aku lagi punya masalah besar, Mah. Aku tidak bisa urus Romi lagi. Kepalaku sudah mau pecah karena masalah istriku, Mah. Memangnya kenapa dengan istrimu? Intinya rumah tanggaku lagi ada masalah. Jadi aku sudah tidak bisa bantu Romi lagi, Mah. Aku harus urus masalahku dulu. Angga pun beranjak pergi meninggalkan dirinya. Berkali-kali Rianti berteriak memanggil anak sulungnya. Sayangnya Angga sudah pergi jauh menggunakan mobilnya. Kamu sudah gila ya? Masa kamu suruh Mama balikin barang yang sudah kamu kasih? Jangan ngaco kamu, ujar Rianti penuh emosi. Mah, aku butuh uang. Aku mau Mama balikin barang yang sudah aku kasih. Kamu memang gila, Denada. Bisa-bisanya kamu minta seluruh barang yang sudah kamu kasih ke Mama. Rianti tak habis pikir dengan pikiran sang mantu. Ia datang ke rumah tanpa salam, tanpa basa-basi, langsung meminta barang mertuanya. Mah, aku tidak punya waktu lagi. Pokoknya aku minta semua barang yang sudah aku kasih ke Mama, termasuk perhiasan Mama. Aku butuh uang. Kurang ajar kamu. Berani kamu bentak saya. Di mana sopan santun kamu terhadap mertua kamu sendiri? Denada mencebik bibirnya. Ia sungguh tidak peduli dengan ocehan mertuanya saat ini. Yang ada di otaknya saat ini adalah bagaimana caranya ia mendapatkan uang 500 juta dalam waktu singkat. Jika tidak, ia akan mendekam dalam penjara dan yang lebih parah lagi, ia akan diceraikan oleh Angga karena telah membuat masalah besar. Pokoknya aku mau minta barang yang Mama simpan. Aku butuh uang sekarang juga. Aku mau jual barang Mama. Benar-benar sinting kamu. Masa bodoh? Pokoknya aku mau ambil semuanya. Secepat kilat Denada berlalu ke arah kamar mertuanya. Ia mengambil tas, emas, dan barang-barang berharga yang bisa ia jual lagi untuk mendapatkan uang banyak. Denada, berhenti kamu. Jangan kurang ajar masuk kamar saya. Rianti langsung berlari ke arah kamarnya. Ia tidak mau barang berharganya diambil lagi oleh mantunya. Denada, kembalikan barang saya. Maaf, Mah, aku butuh uang banyak.
Aku terpaksa ambil barang mama untuk aku jual. Aku lagi ada masalah sama keuanganku. Aku nggak mau diceraikan oleh Mas Angga, Mah. Apa maksud kamu? Kenapa Angga harus menceraikan kamu? Memang kamu buat masalah apa? Asal mama tahu, barang-barang yang aku kasih ke mama, bahkan uang, emas, belanja shopping yang kita lakukan hampir setiap bulan adalah uang hasil menipu. Apa? Jadi kamu... Aku melakukan tindak penipuan uang dengan iming-iming investasi emas dan saham. Awalnya semua berjalan lancar tanpa hambatan. Namun entah bagaimana caranya, semua kejahatan aku terbongkar keluar hingga orang-orang yang berhasil aku tipu datang ke kota ini berbondong-bondong untuk mengepung rumahku, Mah. Mulut Rianti terbuka lebar. Ia tidak percaya jika mantu yang ia sayang terlibat kejahatan dengan hasil menipu orang. Maka dari itu, Mah, aku mau jual semua barang ini. Jadi maksud Angga, dia punya masalah dalam rumah tangga itu penyebabnya adalah kamu sendiri. Mas Angga sudah cerita ke Mama. Dia tidak cerita. Dia bilang lagi ada masalah dalam rumah tangganya. Ternyata kamu sumber masalahnya. Maafkan aku, Mah. Aku tetap akan jual semua barang ini. Denada keluar dari kamar. Ia harus cepat-cepat pergi dari rumah mertuanya sebelum waktunya habis. Ia tidak mau jika harus mendekam di dalam penjara. Apalagi sampai diceraikan oleh suaminya. Mas, maafkan aku salah. Tolong jangan ceraikan aku, Mas. Aku janji akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, Mas. Denada terus saja memohon kepada suaminya. Aku gak percaya jika kamu melakukan tindak kejahatan dengan cara menipu orang lain, dengan iming-iming investasi saham dan juga arisan bodong. Apa masih kurang uang yang aku kasih ke kamu? Bahkan aku saja hanya memegang uang untuk bensin dan keperluan lain saja. Denada menggeleng pelan. Ia tidak pernah kekurangan dari uang suaminya, bahkan bisa lebih dari yang ia terima. Nyatanya semua itu belum puas memenuhi batinnya yang haus akan uang banyak. Maafkan aku, Mas. Aku janji semua ini akan selesai. Aku juga sudah mengembalikan uang mereka. Hanya saja masih tersisa banyak. Kalau saja aku tidak menerima paket yang dikirim oleh kurir ke kantorku, mungkin saat ini aku masih dibohongi olehmu. Bahkan tindak kejahatan kamu tidak akan terendus. Dan kamu hampir membuat perusahaan tempat aku bekerja mendapatkan masalah besar. Denada hanya bisa tertunduk lemas. Ia tidak tahu bagaimana caranya semua bukti tindak kejahatan dia bisa sampai ke tangan suaminya. Dan yang lebih parahnya lagi, semua orang yang ditipu olehnya bisa datang ke rumah mereka. Padahal ia sudah pergi jauh agar kejahatannya tidak terbongkar. Namun semua itu sia-sia. Jika sampai masalah ini berlarut-larut, maka aku akan kembalikan kamu ke orang tuamu. Aku tidak mau punya istri seorang penipu. Gara-gara ulahmu, kehidupanku jadi terganggu. Bahkan pekerjaanku semakin berantakan. Banyak sekali pesan masuk ke HP-ku. Rata-rata mereka semua menuduhku penipu juga karena kamu istriku. Akun sosmedku penuh dengan cacian, hinaan, hujatan. Sekarang akun sosmedku sengaja aku hapus karena aku sudah tidak tahan. Mas, aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Jangan bilang kayak gitu. Aku gak mau pisah sama kamu. Aku sayang sama kamu, Mas. Aku janji akan melakukan apapun agar masalah ini selesai. Angga tidak lagi menanggapi ucapan istrinya. Ia memilih pergi keluar daripada mendengar tangisan istrinya. Mas, kamu mau kemana? Denada berusaha untuk mengejar suaminya yang sudah keluar rumah. Sayangnya ia tidak bisa menghentikan suaminya yang sudah pergi dengan mobil pribadinya. Mas, Denada benar-benar pusing 7 keliling. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pasalnya, korban yang ia tipu selalu meneror dia melalui ponsel. Bahkan kehidupan pribadinya disebar melalui internet. Akun sosmednya pun tak luput dari hujatan para netizen. Aku harus bagaimana? Kenapa semua ini bisa sampai bocor?
Denada menggigit jarinya agar bisa tenang. Namun semua itu sia-sia. Ia masih terlihat panik tak karuan. Banyak sekali DM yang masuk ke akunnya. Saat ia tengah mengamati akunnya, tiba-tiba saja ada satu pesan yang masuk melalui aplikasi berwarna hijau. Bahkan nomor itu pun tidak ia kenal. Gimana rasanya mendapatkan hujatan dari para netizen? Apakah jantungmu aman? Nomor siapa lagi ini? Gumamnya. Padahal ia sudah berganti nomor telepon agar orang-orang tidak lagi memberikan hujatan pada dirinya. Ting. Kamu pasti bingung ya, nomor siapa ini? Siapa kamu? Kenapa kamu bisa tahu nomor baruku? Balas Denada. Jantungnya masih berdegup kencang. Ini Ibu Rahma, ibunya Belinda yang cantik dan menawan. Mata Denada terbuka lebar. Dengan pesan yang ia terima, ia tidak percaya jika pesan ini ternyata dari orang tuanya Belinda. Yang lebih herannya lagi, tahu dari mana nomor baru miliknya. Oh iya, kamu belum jawab pertanyaan saya. Gimana rasanya mendapatkan hujatan dari netizen di akun kamu? Senang atau kamu lagi merasa ketakutan? Kurang ajar, ini semua pasti ulahmu kan? Kamu yang membocorkan semua tindakanku. Tepat sekali, saya kasih kamu nilai 100. Bangsat, wanita sialan. Gara-gara ulah kamu, hidupku hancur. Wow, selamat atas kehancuran kamu. Saya turut bahagia mendengar kabar baik ini. Dan predikat mantu terbaik yang kamu banggakan sebentar lagi akan musnah. Denada semakin kesal. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia langsung menelpon Rahma. Ia tidak terima jika dirinya mendapatkan masalah besar karena ulahnya. Heh, Nenek Peot, apa maksud kamu melakukan itu semua padaku? Kenapa aku harus mendapatkan teror dan hujatan dari semua orang? Bahkan suamiku pun tak luput dari ancaman orang lain akibat ulahmu. Itu adalah resiko yang harus kamu terima. Makanya, jadi wanita itu jangan serakah. Aku tahu kamu dulu hidup miskin sebelum menikah dengan Angga dan keluarganya. Itulah sebabnya kamu melakukan segala cara agar bisa menikah dengan Angga dan hidup bergelimang harta termasuk menipu para saudaramu. Diam, itu bukan urusanmu Nenek Peot. Kalau begitu, nikmatilah masalah yang kamu hadapi. Karena sebentar lagi kamu akan tidur di hotel berjeruji. Aku juga mau mengucapkan selamat karena sebentar lagi kamu akan menjadi janda miskin. Kamu juga akan ditendang dari keluarga Angga. Halo? Halo? Hai wanita sialan, halo? Sialan, ini semua karena Nenek Peot itu. Gara-gara dia hidupku jadi hancur. Denada meraung frustasi. Ia tidak sanggup lagi harus berpisah dari suaminya. Ia tidak mau hidup miskin lagi seperti dulu. Ia juga tidak mau kembali ke kampung tempat tinggal kedua orang tuanya yang masih miskin. Mantu sialan kamu, gara-gara kamu bisnisku jadi ikut hancur. Sekarang aku tidak punya uang lagi untuk mengembalikan bisnisku. Mendapatkan tamparan dari mertuanya, Denada hanya bisa diam tertunduk. Ia pun bingung harus berbuat apa lagi. Uangnya dan seluruh hartanya sudah habis ia jual untuk mengganti uang yang sudah ia bawa kabur ke para korban yang ia tipu. Bahkan suaminya tidak mau ikut membantu. Masalahmu benar-benar sangat fatal untuk bisnisku, teriak Rianti. Ia tidak menyangka karena ulah mantunya, bisnis yang ia bangun dari nol hancur dalam sekejap mata. Semua netizen memberikan rating bintang 1 untuk butiknya. Bahkan usaha makanan yang ia punya pun ikut tumbang. Karena tidak ada yang mau makan di sana lagi semenjak dirinya ikut terseret atas kasus penipuan dari mantunya. Maaf Mah, aku juga tidak tahu lagi harus berbuat apa. Harta dan uang tabungan yang aku punya sudah habis tidak tersisa. Padahal masih ada sebagian orang yang belum menerima uang pengganti dariku. Denada hanya bisa tertunduk lemas, dirinya pun sudah lelah dengan semua ini. Bahkan suaminya saja sudah angkat tangan dan tidak mau membantu dirinya. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Apa salahku hingga bisnisku ikut hancur juga? Dari mana lagi aku mendapatkan uang kalau bukan dari bisnisku? Semua pelangganku telah hilang dan tidak mau lagi beli di tempatku.
Rianti terus meraung kencang. Ia menangis dengan semua keadaan ini. Ia tidak tahu jika dirinya juga ikut dihujat oleh para netizen. Karena ia adalah mertua dari Denada dan ikut mencicipi uang hasil menipu orang lain. Cepat kamu telepon Angga, suruh dia pulang ke rumah. Mamah mau minta bantuan sama dia. Mendengar perintah dari mertuanya, Denada hanya bisa diam. Kenapa kamu diam saja? Cepat, suruh Angga datang ke sini. Tekannya membuat Denada dilanda bingung. Pasalnya, nomor HP-nya sudah diblokir oleh suaminya. Denada, kenapa kamu hanya diam? Cepat! Itu mah, Mas Angga. Kenapa lagi dengan Angga? Aku tidak tahu lagi Mas Angga pergi kemana. Sudah seminggu dia tidak pulang ke rumah, mah. Apa kamu bilang? Jadi maksud kamu Angga pergi dan kamu tidak tahu dia di mana? Denada menggeleng pelan. Ia semakin takut dengan mertuanya yang semakin murka. Dasar wanita sialan, gara-gara kamu anak sulungku pergi entah kemana. Padahal aku butuh bantuannya. Maaf, mah. Pantas saja kamu bisa memberi barang mahal ke saya. Taunya dari hasil nipu orang. Kalau tahu akan kejadian seperti ini, aku tidak sudi menerima barang dari kamu. Bahkan aku tidak sudi punya mantu tukang tipu kayak kamu. Sekarang barang berharga yang kamu kasih buat saya, kamu jual untuk bayar masalahmu itu. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Naskah. Mohon maaf jika Tiara ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Tiara bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman Batas Naskah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ini ya, agar Tiara lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekian dan terima kasih.